Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini masih membahas tentang rakitan atau racikan PC ya, racikan PC. Sebenarnya di sini Sirtiman udah jadi ya PC rakitannya, cuma ada hal yang mau lebih digali lagi gitu. Di sini Sirtiman ini pengen mengangkat tentang keunikan sebuah PC gitu, keunikan sebuah PC. Jadi ya umumnya ya, terutama sih kalau anak-anak ya zaman sekarang ya mungkin orang-orang yang rakit yang zaman sekarang yang ngikutin trending hal-hal yang baru gitu. Ini ya udah jelas ya apa sih, untuk membandingkan atau menganggap kalau spek-spek PC yang lama itu kayak udah kalah deh, udah nggak worth segala macam gitu. Yang sekarang itu yang baru-baru, pokoknya itu yang dicari, itu yang dikejar, itu yang diburu gitu. Nah, di sini Sirtiman ini ya pengen kasih pemahaman lebih dalam ya, kalau punya PC ini sebenarnya nggak cuma hal tentang yang baru gitu loh. Di sini kayak spek lama ya, kadang model kayak Sirtiman ya orangnya emang ya bukan anak muda gitu, jadi ya dulu pernah muda. Nah, dulu pernah muda dan dulu tahu spek-spek zaman dulu gitu loh, dan tiba-tiba sekarang keluar yang baru dan harus ya, kalau pengen rakit PC itu jadi pengennya kenangan masa lalu dapat, juga hal yang baru juga dapat, seperti itu gitu loh. Nah, di sini Sirtiman mencoba ya meracik PC itu yang nggak cuma standar aja biasa yang baru keluar murah, atau yang recommended, atau yang paling laku segala macam. Nah, di sini Sirtiman nggak terpengaruh itu semua gitu. Sirtiman akan meracik PC yang pengen dari masa lalu cuma bisa dipakai di masa sekarang, dipadu sama part-part yang sekarang, seperti itu. Ini salah satu contohnya aja, kayak spek PC i5 ya, di sini generasi ketiga ya, i5 generasi ketiga ya. Mungkin i5 ini kurang lebih ya udah 10 tahun yang lalu deh gitu, kurang lebih. Kita prosesornya masih pakai yang ini, kecepatannya 3,6, ini masih bisa di overclock lagi ya, di boost mungkin menjadi 3,8 atau 4, atau mungkin 3,9 deh. Kalau 4 ya beresiko lah itu, karena ini emang barangnya bukan barang baru ya. Kalau dicari yang baru ini udah nggak ada. Kalau di tahun 2023 ini generasinya ini udah gen ke-13 ya saat video ini dibuat. Jadi ya mungkin keluarnya i5 1300 sekian, i5 1300 sekian, seperti itu, dan kecepatannya udah 4,2 gitu. Nah, di sini bukan masalah kecepatan aja, tapi emang meracik ya, meracik PC itu ada apa sih, keunikan tersendiri gitu. Nah, di sini yang diracik, dipaduin ini kayak Mobo ini gitu loh. Mobonya ini, nah, kalau dulu itu i5 Gen 3 itu paling mobonya kalau nggak H61, H75, B75 ya, B75, dan itu rata-rata masih support USB 2.0 ya, dan belum ada support NVMe zaman dulu gitu. Nah, dengan hadirnya Mobo baru ini yang dia support prosesor gen lama, tapi juga Mobonya ini punya fitur
yang zaman now gitu, kayak USB 3.0 juga support NVMe ya, support SSD NVMe. Nah, ini jadi salah satu keunikan tersendiri. Lanjut ke, kalau untuk RAM-nya ya, RAM-nya kalau ini tim Elite 8GB 2x4 DDR3 PC 1600. Sebenarnya RAM-nya ini ya masuknya kayak RAM gaming ya, RAM gaming ya. Dibanding RAM-RAM yang cuma telanjang aja ya, mungkin mereknya kayak ada Samsung, Hynix atau ya bulldozer seperti itu. Nah, di sini Sirtiman pakainya RAM yang tim Elite 8GB. Ini RAM-nya ini yang ada heatsinknya ya untuk gaming, dan ini ya terbukti lah kalau buat gaming ini lebih enak lah mainnya dibanding yang cuma telanjangan aja. Selain suhunya juga lebih terkontrol gitu kalau ada heatsinknya ya, ada bajunya ibaratnya. Untuk RAM-nya seperti itu. Untuk VGA card-nya, karena ini zaman sekarang mau dipakai gaming ya, contohnya main game GTA 5. GTA 5 ya zaman dulu juga ada ya, 10 tahun yang lalu udah ada gitu. Nah, di sini VGA card-nya nggak pakai yang baru, itu pakainya yang dulu tapi kenceng gitu loh. Dulu ini yang namanya dulu ya seperti inilah. Ada beberapa yang kayak GTX 560 atau 560 Ti yang jadi apa ya, uniknya tuh ya ini bitnya ini tinggi gitu loh. Kalau untuk giganya ya, VRAM-nya ini ya 1 giga aja, cuma bit dari VGA-nya ini kencang 256 bit gitu. Dan ini kalau main GTA 5 pun ya lancar jaya gitu. Walaupun keterbatasannya game ini ya supportnya ya DirectX 11 ya, cuma kan ya kalau ada update mungkin game-game yang ya masih bisa dimainin lah, kayak Valorant itu masih bisa dimainin, Genshin juga masih bisa dimainin seperti itu. Dan ini meskipun 1 giga ya, zaman sekarang ada yang 6 giga, 4 giga, 6 giga, dan ini juga nggak kalah gitu, masih bisa main game GTA 5 lancar atau game-game ya balapan dan lain-lain. Nah, untuk SSD-nya karena ini mobonya support NVMe, di sini kita pilih SSD-nya yang merek Vigen. Kenapa Vigen gitu? Vigen sebenarnya merek ya lokal lah ya, Indonesia gitu. Dan ini seharusnya kalau cek di ininya, ini speednya ya lumayan ya. Speednya ini 1500, read-nya 1571, write-nya 691 gitu. Jadi biasanya kalau untuk SSD biasa kan dia mungkin 500-an ya, 500-an. Nah, ini hampir 3 kali lebih cepat gitu. Ya hitungannya seperti itu. Dan mobonya juga ya mendukung gitu, meskipun mobonya mereknya ya sebenarnya merek ada sih beberapa kayak Venom RX atau yang X-Star yang support NVMe, tapi pakai NVMe yang ini pun ya lumayan lah, lumayan kencang gitu. Nggak harus yang Samsung yang Evo itu, ini juga udah cukup gitu. Harganya juga lebih murah, ini mungkin 200 ribuan mungkin sekarang ya. Dulu beli sih 300 ribu, cuma sekarang yang 300 aja udah 256 giga mungkin ya. Ini lebih murah lagi mungkin dari untuk sistemnya ya. Kalau untuk HDD ya masih nggak ada perubahan lah. HDD tuh ya buat simpan data aja sih. Kalau mau ya mungkin pakai harddisk eksternal gitu ya. Kalau nggak mau, soalnya ini yang 500 giga biasanya sih beresiko dia banyak barang refurbish ya, Nah, ini ya kalau mau main aman lebih baik pakai harddisk yang eksternal gitu. Eksternal istilahnya beli dari yang cabutan laptop atau notebook, dikasihin casingnya ya, dikasihin apa,
konverternya itu jadi hard disk eksternal seperti itu bisa gitu. Nah, kalau mau beli yang merek yang seperti Seagate gitu yang eksternal juga bisa gitu. Nah, di sini ada satu lagi yang bikin unik, ini heatsink fan-nya ya. Kalau zaman dulu mungkin pakai yang standar bawaan dari Intel gitu ya. Kalau untuk racikan ini gitu dari i5 ini, cuma yang ini Sertiman pakai Deepcool Ice Edge Mini. Jadi dia bentuknya mini, tapi dia itu tower gitu loh. Dia itu tower. Kalau dilihat kelihatan nggak ya? Nah, seperti ini. Jadi dia mini tapi tower ya. Kebanyakan kan yang biasa 9 atau 12 mm gitu ya. Nah, di sini cuma 8 ceput, tapi dia udah tower gitu loh. Dan ini ya unik lah gitu dibanding yang standar-standar sekarang gitu. Ini kenapa pilih ini, selain murah dia juga ya berfungsinya bagus gitu loh. Tower itu kan dia punya 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 heatsink juga ya di bawahnya, heatsink yang peredam mengurangi hawa panas, meratakan hawa panas lah gitu. Dari bawah dioper ke atas, terus dikipasin gitu, jadinya menjaga suhu prosesornya lebih adem seperti itu dibanding cuma yang Intel bawaan itu. Selain suaranya berisik, juga gampang copot kakinya, dan ya panasnya juga ya nggak terlalu beda lah gitu. Kalau untuk kalau untuk ke PSU, Sirwan pakainya Simbada 500 watt. Sebenarnya PSU nya ini ya kelihatan nggak ya, sebenarnya di bawah sayangnya, cuma ya ini bagus lah gitu. Dia udah kabelnya panjang-panjang, support sama VGA yang ini pernah pakai yang 2 kali pin power ya. Kalau ini cuma 1 pin power, dan ini udah kuat. Pakai fan-nya karena ini sebenarnya ini untuk dijual juga, cuma kalau untuk mau pakai sendiri mungkin bisa ditambahin 2 di bawah sama 2 di atas gitu. Ini masih bisa kok, nggak terlalu boros juga. Ini VGA-nya juga meskipun ya termasuk wattnya ya nggak rendah, cuma masih sanggup lah untuk PSU 500 watt ini gitu. Lanjut kalau ke casing ya, bagian casing ini Sertiman pakainya Raptor Black Strike baru, bentuknya seperti ya casing kekinian lah ya. Ini depannya sayangnya ini full temper glass gitu, kiri kanan temper glass. Harusnya ya mungkin ada yang model mesh gitu, cuma udah ada ya dipakai ke rakitan lain dan udah laku mungkin. Jadi ya ini kekinian lah gitu. Ini ya kalau dilihat ya asik lah, keren seperti itu. Dari dalam, untuk casingnya dari dalam juga lega ya, yang nggak ada masalah. Mau yang ATX atau MATX bisa gitu, karena emang tinggi sini ya, tinggi, dan ya harganya juga masih termasuk murah lah, masih di bawah 400 kalau nggak salah. Mungkin ya sekitar 3,5-400 deh gitu. Cuma ya ini ya aman lah, dia untuk manajemen kabelnya juga bisa dilihat rapih gitu. Meskipun di sini Sertiman di belakangnya masih kelihatan sedikit kabelnya, cuma ya masih aman lah gitu. Lanjut ke di sini lampunya ya. Di sini lampu fan LED-nya ini, fan kipas yang ada lampunya seperti itu. Di sini pakainya 3 kali power up rover RGB LED. Bedanya apa kalau yang untuk seri ini itu, dia itu lampunya bisa ganti-ganti warna tuh. Jadi sebenarnya
bukan yang ARGB ya. Kalau ARGB memang udah ada alat pengaturnya ya. Kalau ini sebenarnya fan biasa, cuma ya bisa-bisa ya ada pengaturnya juga yang jelas. Cuma di sini nggak otomatis, nggak, maksudnya nggak bisa diatur otomatis pakai remote. Ini cuma ya lampunya ya ganti-ganti aja gitu loh. Dan ini random gitu. Gantinya kadang dia warna ungu, kadang ya ini bisa dilihat contohnya ya. Nah, seperti itu contohnya lampunya. Jadi bisa ganti-ganti warna, bisa ungu semua, bisa kuning semua, hijau semua, dan ini ya biayanya murah gitu. Biayanya sama kayak fan LED biasa lah ya. Mungkin harga 40 ribuan per fan. Tapi udah cukup unik lah, bikin PC-nya itu warna-warni, rainbow-nya benar-benar ganti-ganti warna ya. Kadang ya beda-beda, atasnya bisa merah, tengahnya kuning, bawahnya hijau. Nah, itu bisa ganti lagi, bisa ungu semua. Ya seperti itulah gitu. Dan ya ini bisa ditambahin lagi dengan bonus-bonusnya yang bikin unik ya, entah itu keyboard, mouse sama mousepadnya ya, seperti itu. Jadi untuk racikan ini ya nggak dilihat dari baru atau lamanya. Kalau dibilang lama ya ada part lama, dan baru juga ada part baru. Dan ini untuk speknya juga jadinya sesuatu yang unik gitu. Kayak ya racikan kayak apa sih, motor, cuma nggak part lama semua gitu, dicampur sama part baru. Karena ini ya pasangannya bisa itu kayak prosesor dan mobo, ditambah dengan keunikan dari RAM sama VGA-nya juga. Untuk VGA-nya ya buatan lokal atau apalah, unik-unikannya dicari aja, digali juga. Untuk fan prosesornya yang mini gitu, ada kan yang normal, yang gede, yang mentok segala macam, ini pakai yang mini. Kalau untuk harga sebenarnya, karena ini racikannya itu ya istilahnya sirtimannya tuh mikir sebelum ngeracik gitu, ini bisa apa enggak, ini bisa enggak, ini ya kayak VGA nya aja lama itu ya, ini dipakai ini sama PSU ini nyala enggak gitu, atau lampunya ini yang bisa ganti-ganti warna ini boros atau enggak, seperti itu ya. Karena banyak yang sebelumnya direncanain, harganya nggak bisa ya bebas-bebas aja, namanya jual ibaratnya barang unik ya, barang koleksi, barang seni gitu. Jadi kalau mau ya bayar aja segitu gitu loh. Kalau mau nawar silahkan, nanti dipertimbangkan. Cuma kalau ya udah paham tentang keunikannya sih ya, seharusnya kalau orang yang paham ya pastilah. Kayak dulu Sertiman pernah jual i7 generasi 1 ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang bilang jangan dibeli, itu udah lama banget gitu loh. Tapi kalau Sertiman ngeraciknya jadi enak dilihat, ke PC kekinian zaman now, dan itu jadinya i7 racikan PC i7 Legend gitu ya. Ya karena i7-nya itu modalnya gede sih ya. Jadi untuk rakitan yang ini ya Sirman pilihnya i5 aja gitu. i5 juga. Untuk i7 juga mobonya juga emang udah mulai susah gitu, udah mulai susah. Dia benar-benar generasi pertama ya, dan itu ya udah banyak yang ini deh, udah banyak yang masuk rumah sakit atau yang almarhum untuk mobonya gitu. Meskipun ngeluarin yang baru juga ada sih, ada, cuma untuk yang support NVMe itu kayaknya masih agak susah gitu. Mungkin ada ya, cuma mungkin agak susah. Kalau Gen 2 ini kan biasanya bisa dipakai untuk Gen 3, Gen 2 kayak H61 1155 LG 11 ini bisa dipakai Gen 2, Gen 3 gitu. Kalau yang i7 Legend itu ya emang cuma dipakai untuk Gen 1 aja gitu. Di bawahnya malah ya lebih lama lagi, prosesor yang kelas bawahnya ya kayak
quad core itu ya itu lain kelas lagi lah gitu, nggak bisa dipasang di situ. Jadi kelebihannya ini ya bisa ini Gen 2 atau Gen 3 gitu. Kalau mau murah lagi ya bikin yang i5 Gen 2. Kalau i3 sentimen nggak mau bikin ya, soalnya i3 ini kalau untuk gaming nggak rekomen gitu loh. Kalau i5 tuh emang ya udah enak lah, 4 core 4 thread. Kalau i7, nah ini kalau i7 generasi ketiga itu lebih enak lagi gitu loh. Itu lebih kuat lagi core-nya. Si Riman juga udah pernah pakai punya sendiri dan udah dia langsung beli. Jualnya juga ya ala-ala koleksi kayak gini, harganya ya di atas harga pasaran per part-partnya gitu loh. Waktu itu jual berapa ya, 8 juta sama monitor, tapi ya monitor 32 inch itu i7 Gen 3 3770 gitu. i7 pernah jual ya i7 Gen 1 ya, pernah jual mungkin 3 juta ya, 3 juta sampai 3,5 gitu. Ya itu emang pas dulu pas PC lagi mahal sih. Cuma racikannya itu ya karena model lama, prosesornya dibikinnya mau nggak mau harus unik gitu, biar apa, biar menarik. Kalau kalau nggak unik orang juga ini barang barang zaman dahulu gitu, zaman baheula gitu, nggak ada yang istimewa lah. Nah kalau dirakit seperti ini dan nah sebelumnya juga direncanain matang-matang, lanjut ya dia juga support kayak game ini udah diinstalin ya, game GTA 5 Genshin PES seperti itu. PES-nya juga yang ini ya, yang nggak terlalu baru tapi yang nggak terlalu lama juga gitu. Ya pokoknya sekedar bisa main bola lah tuh, biar fun di rumah, bisa main main apa game bola seperti itu. Nah di sini harga 3,5 ini ya emang untuk ukuran sekarang ini emang terlalu tinggi ya. Ya cuma kalau dilihat dari keunikannya ini ya seharusnya 3,5 ini worth gitu loh. Kalau mau beli yang zaman sekarang yang harga 3,5 ya mungkin bisa aja kayak Ryzen 3 3200G seperti itu, paketan apa rakit PC-nya. Cuma kan itu ya biasa gitu. Ya zaman sekarang Ryzen 3 3200G atau Ryzen 5 5600G seperti itu kan biasa gitu. Nah, untuk yang paham PC yang ngeracik-ngeracik ini jadi sesuatu yang spesial gitu, sesuatu yang unik. Nah, disinilah letaknya gitu. Jadi ada harga yang harus dibayar. Ya kayak i5 tapi NVMe, i5 Gen 3 ya tapi NVMe gitu kan. Jadi orang kan bilang i5 Gen 3 kok NVMe gitu. Bukannya dulu itu ya dia cuma itulah USB-nya aja 2.0, terus ya banyak kan masih pakai harddisk dulu, harddisk yang HDD ya. Kalau zaman sekarang SSD ini lebih tinggi lagi, apa di atasnya lagi NVMe lebih cepat gitu. Ini kan jadinya kayak gimana nih, orang jadi penasaran. Ya bisa sih dia pilih apa Ryzen 3200 kecepatannya mungkin 3,4 3,5 itu di bawah ini kecepatannya. Ya cuma kan ya ada plus minusnya lah. Di sini plus minusnya nih kita punya sesuatu yang unik gitu. Kalau beli yang zaman sekarang yang model-model Ryzen atau model-model kayak i3 Gen 10, yaitu Gen 10 yang udah paling murah dan enak lah istilahnya ya, untuk zaman sekarang ya. Kalau Gen 9 ini masih ya kurang rekomen deh, Gen 9 ke bawah gitu. Meskipun masih enak gitu. Jelas enak ya. Cuma kalau ya terutama harganya sih kalau Gen 9 itu tinggi gitu, sedangkan Gen 10 harganya murah karena mungkin stok produknya lebih banyak gitu ya, pas produksinya banyak seperti itu. Nah di sini ya inilah gitu loh, kenapa harga tiga setengah ini untuk yang paham tentang uniknya apa rakitan ini ya jadinya ya
dianggap wajar gitu loh. Yang tadinya ini seharusnya apa ya, Gen 3 aku 3,5 atau orang kan pahamnya seperti itu. Cuma kalau dibedah lagi perspek-speknya, terus racikannya, pilihan-pilihan mereknya dan lain-lain, ya ada harga kerja keras, mikirnya ini jadinya ya worth gitu. Dan ini juga PC juga dipakai, sekarang dipakai sama anak ya, anak yang paling bungsu, dia juga main Roblox, main ya game-game yang inilah gitu, yang kekinian itu, kayak yang monster nyanyi, monster sing itu ya, seperti itu ya. Ini ya enak gitu, dia nyaman banget pakai ini gitu, nyaman banget kalau main Minecraft atau main ya, masih nyaman lah, atau main GTA 5 ya, ini masih enak, playable gitu. Nggak ada komplain. Biasanya kalau nggak enak sedikit komplain, nggak mau dimainin lah. Cuma pas PC yang ini kok anteng gitu. Ya kenapa anteng, karena ini ya ini untuk sistemnya cepet ya, kayak support NVMe dari awal mati ya, dari awal mati sampai dihidupin itu kan cepat. Terus untuk programnya cepat, ditambah VGA nya juga ya kenceng sih ya, 256 bit kenceng tuh, DDR5 gitu. VGA nya di zamannya, meskipun update drivernya masih di sini Radeon itu ya, yang ya, pokoknya belum yang Radeon software itu. Ini masih enak lah, masih bisa disetting seperti itu. Untuk ininya juga kuat, untuk prosesor coolernya juga aman lah gitu. Untuk PSU nya juga aman banget, nggak ada kendala gitu ya, nggak ada kendala kekurangan daya apa kedet-kedet. Dan ini aja belinya second kalau yang Simbada ya, karena kalau baru kan ya mahal lah, mungkin 400-500 ribu. Karena ini beli second mungkin 200-300 ribuan, tapi udah cukup gitu. Udah cukup lah gitu, nggak ada masalah. Nanti kalau yang beli baru-baru ini ya kayak casing, lampu, sama mobo ya, SSD baru, ASF baru ya, ada ya, ini gabungan lah, jadinya PC rakitan ini jadi PC yang unik gitu, seperti itu. Oke, kalau ada yang mau ditanya ya, atau yang mau coba-coba ngerakit PC ya, mungkin kombinasi antara zaman dulu sama zaman sekarang, silahkan komen di bawah. Juga kalau suka dengan konten ini, klik jempolnya aja deh guys gitu, klik jempol ya. Kalau udah yakin, di subscribe, silahkan share. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.